Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pirsawan rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hutang piutang. Bahwa hutang piutang itu adalah sunnah, tetapi dalam ranah sosial, bukan dalam ranah bisnis. Mari kita nukilkan sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi cacat seorang muslim, maka Allah akan menutupi cacatnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada seseorang selama orang itu suka membantu kawannya. Demikian riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita perhatikan lagi. Pada paragraf 1, barang siapa melapangkan seorang mukmin dalam salah satu kesusahan dunia. Paragraf 1 ini adalah tentang kesusahan. Tentang paragraf 2, barang siapa meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Paragraf 2 adalah tentang penderitaan. Paragraf 3 adalah barang siapa menutupi cacat seorang muslim, maka Allah akan menutupi cacatnya di dunia dan di akhirat. Paragraf 3 adalah tentang kecacatan. Jadi semua bantuan itu adalah diberikan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan ketidakberdayaan, bukan dalam keadaan bikin bisnis. Jadi tidak boleh berhutang untuk keperluan bisnis. Jika hutang piutang adalah bentuk kamuflase dari sewa menyewa, maka ada ustadz kontemporer yang bertanya, bagaimana menilai ijarah yang didapatkan dari gadai menggadai? Bukankah itu merupakan ujrah bagi pegadaian yang harus menyediakan tempat barang gadai dan harus menjaga barang gadai agar aman dan tidak rusak? Gadai menggadai adalah bentuk bid'ah dari hutang piutang. Berikut kita contohkan. Jika perbankan mensyaratkan kita untuk memberikan jaminan senilai 100/60 dari nilai kredit yang disetujui, maka pegadaian adalah proses yang dibalik. Jadi begini, jika kita punya jaminan nilainya 100 juta, maka bank akan mencairkan pinjaman kepada kita hanya sebesar 60 juta saja. Jadi, kalau Anda menginginkan sebuah nilai kredit, maka Anda harus kalikan dengan 100/60 dari nilai kredit itu. Kalau mau uang 60 juta, ya jaminannya 100 juta. Kalau punya jaminan 100 juta, ya kreditnya cuma cair 60 juta. Dan pegadaian ini adalah proses kebalikan dari perbankan. Kita datang ke kantor pegadaian sudah harus dengan membawa barang berharga kita untuk jaminan. Jaminan ada di depan sebagai force code. Baru transaksi bisa dilanjutkan. Jadi kalau nggak ada jaminan, ya kita nggak bisa datang ke pegadaian. Setelah barang berharga dinilai oleh appraisal dan disetujui nilainya, maka pinjaman akan dicairkan sebesar 60/100 dari nilai jaminan.
Jadi di perbankan jaminan muncul di klausul akhir akad kredit, sedangkan di pegadaian jaminan sudah ada sejak awal-awalnya. Keduanya memiliki DNA yang sama, yaitu sewa menyewa uang. Sedangkan ijarah atas penitipan barang gadai, maka itu adalah dusta. Kita tidak pernah berniat menitipkan barang pada kantor pegadaian. Berbeda dengan jasa safe deposit box di perbankan. Tapi kita diharuskan membawa barang jaminan itu untuk ditahan oleh pegadaian sebagai jaminan. Jadi yang punya kepentingan adalah mereka. Mengapa kita yang disuruh membayar? Jadi yang butuh jaminan itu pegadaian. Lalu mengapa? Alasan logisnya adalah kita disuruh membayar penitipan barang kita di pegadaian. Orang yang minta dititipin barangnya pegadaian, kok kita dikenakan biaya penitipan barang? Jadi kita harus berhati-hati pada istilah-istilah riba tapi berbalut baju syariah. Akan datang suatu zaman kepada umat ini tatkala orang-orang menghalalkan riba dengan dalih perdagangan, yaitu hadis riwayat Ibnu Battah. Jadi kita harus berhati-hati. Ada bunga, tapi dipelesetkan kata-katanya menjadi ijaroh, menjadi ujroh. Katanya itu uang jasa, padahal itu bunga. Padahal itu adalah sewa uang. Jika akuntansi syariah memandang riba dalam hutang piutang sebagai ongkos sewa atau tarif dari transaksi persewaan uang yang haram hukumnya, maka akuntansi standar memandang riba dalam hutang piutang sebagai nilai harga atau price dari transaksi jual beli uang yang lumrah katanya. Jadi perbedaannya begini. Akuntansi syariah memandang itu adalah sewa uang. Sedangkan akuntansi standar memandang itu adalah jual beli uang. Jadi dalam akuntansi standar uang diperjualbelikan. Sedangkan dalam akuntansi sewa syariah itu sebenarnya sewa menyewa uang. Dalam ulasan sebelumnya, akuntansi syariah secara forensik membedah unsur-unsurnya, ciri dan sifatnya menggunakan dalil umum, bukan dalil sunnah, membuktikan bahwa hutang piutang riba itu adalah sewa menyewa uang. Tetapi akuntansi standar berusaha mengalihkan perhatian para akuntan dengan menunjukkan seolah-olah hutang piutang riba itu adalah jual beli uang. Kembali lagi, akan datang suatu zaman kepada umat ini tatkala orang-orang menghalalkan riba dengan dalih perdagangan, yaitu perdagangan uang itu tadi. Uang diperjualbelikan. Padahal sebenarnya uang itu disewakan. Karena apa? Uangnya kembali lagi, dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi itu sewa menyewa uang, bukan jual beli uang. Tetapi akuntansi standar berusaha mengalihkan perhatian para akuntan dengan menunjukkan seolah-olah hutang piutang riba itu adalah jual beli uang. Apakah rezim akuntansi standar tahu kalau jual beli itu syar'i? Bahwa sewa menyewa itu haram? Tidak. Mereka tidak tahu dalil sunnah. Mereka tidak tahu
Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Akuntansi standar memandang jual beli uang itu lebih bisa diterima daripada sewa menyewa uang. Dalam akuntansi syariah, uang tidak bisa diperjualbelikan karena ia adalah alat tukar. Uang itu alat tukar, jadi tidak bisa diperjualbelikan. Kenapa uang tidak boleh diperjualbelikan? Afwan. Karena uang itu adalah alat tukar. Kalau diperjualbelikan, dia akan terkontaminasi oleh subjektivitas dari demand dan supply. Jadi hukum permintaan dan penawaran. Padahal uang sendiri itu adalah alat ukur. Bagaimana alat ukur jika dia dipengaruhi oleh cara pandang subjektivitas demand dan supply? Jadi uang tuh hanya bisa ditukar di money changer. Tetapi akuntansi standar menilai uang bisa diperjualbelikan dengan memaksakan teori demand dan supply. Afwan. Jadi jual beli uang itu haram. Karena apa? Karena sifatnya maisir, gambling, judi. Kalau kita butuh uang asing bagaimana? Ya kita ke money changer. Istilahnya saja money changer. Penukaran uang, bukan jual beli uang. Jual beli uang akan merusak perekonomian. Para kapitalis akan bisa menguasai pasar yang kecil. Banyak perusahaan, bagaimana maju perdagangan maju? Silahkan kamu perdagangan semaju apapun, bisnis kamu sebesar apapun, bisnis kamu merambah internasional, segala macam apa aja udah. Sampai separuh dunia kamu kuasai perdagangannya. Tapi jangan lupa satu, kamu jual belinya harus pakai dolar. Tetap saja hasil bisnis kamu akan mengalir ke Amerika. Karena bisnis kamu semua pakai dolar. Dan kamu dipaksakan tetap menggunakan mekanisme jual beli dolar. Siapa yang untung? Ingatlah, 900 ayat lebih dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir. Jika akuntansi standar memandang bahwa uang itu bisa diperjualbelikan, jadi lalu berapakah sebenarnya harga dari uang tersebut? Harga dari uang yang diperjualbelikan tersebut. Nah, pandangan yang berbeda adalah dalam akuntansi syariah memandang uang hanya sebagai alat tukar dan tidak boleh diperjualbelikan, maka harga dari uang tersebut adalah 0. Jika uang biru yang bernilai 50.000 dibelikan uang 1.000 ribuan rupiah, maka hanya mendapat 50 lembar. Jadi uang 50.000 buat beli uang 1.000, maka cuma dapat 50 lembar. Jadi sama saja. Bedanya cuma 50.000 satu lembar dan 1.000-an 50 lembar. Jadi jika uang
terbitan emisi 2014 nominal 50.000 yang bergambar Gusti Ngurah Rai dibelikan uang emisi tahun 2016 50.000 yang bergambar Haji Juanda akan mendapat 1 lembar saja. Jadi alias sama saja. Uang emisi 2014 dibelikan uang emisi 2016. Sama-sama nominalnya 50.000, ya dapat 1 lembar saja. Jadi hanya pertukaran atas nilai yang sama. Dalam ilmu ekonomi, pengorbananmu dan hasilnya memiliki nilai yang sama. Jadi pertukaran itu tidak berharga alias nol. Biaya yang dikeluarkan sama dengan penghasilan yang diperoleh. Maka usahamu sama dengan nol. Misalnya kita bayangkan, jika kita bekerja di planet Mars, lalu setelah sebulan bekerja pada orang Mars, Anda cuma dibayar sehelai daun zaitun Mars misalnya. Lembaran uang itu semuanya nilainya sama. Cuma sebuah kertas kasar yang disablon dengan gambar makhluk bernyawa. Uang tidak bisa dibelikan uang juga, hanya bisa ditukar. Hanya bisa ditukar di money changer. Tidak bisa diperjualbelikan di pasar valuta asing. Karena hasilnya apa? Hasilnya adalah maisir atau judi atau gambling. Dan itu haram hukumnya dalam Islam. Uang hanya bisa dibelikan barang atau kebutuhan lainnya yang berupa komoditas. Jadi uang hanya dibelikan komoditi. Uang dipergunakan untuk membeli komoditi. Uang tidak bisa digunakan untuk membeli currency. Jadi kalau uang digunakan untuk membeli valuta asing, maka perekonomian kita akan rusak. Sama seperti contoh yang saya berikan tadi. Kamu jadi pengusaha yang paling besar, separuh perdagangan dunia kamu kuasai, tapi kamu tetap harus membelinya dalam nilai dolar. Ya dolar itu mengalir ke Amerika semua. Maka bisnis akan tetap dikuasai oleh kaum kapitalis. Jika kita menggunakan rezim pasar uang. Dalam akuntansi standar, currency ini, mata uang ini termasuk komoditas juga. Jadi uang itu diperjualbelikan kayak barang. Di dunia ini semua bisa jadi komoditas. Semua bisa diperjualbelikan. Pokoknya asal laku semua bisa dijual. Tetapi hukum syariat tidak bisa begitu. Berapa harga uang? Tergantung demand dan supply, hukum permintaan dan penawaran. Contohnya, saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, di pinggir-pinggir jalan banyak inang-inang menawarkan uang baru. Misalnya uang 1000-an yang masih baru. Bisa dibeli dengan harga 100.000 untuk 90 lembar. Maka rumus untuk menghitung harga uang menurut akuntansi standar adalah 100.000 dikurangi 90.000 dibagi 90. Jadi sama dengan selisihnya yaitu Rp10.000, yaitu kerugian kita beli uang itu atau pengorbanan kita atau biaya kita membeli uang itu, yaitu sebesar 10.000 dibagi dengan 90 lembar uang yang kita peroleh. Jadi hasilnya 111.111 sen per lembarnya, atau
Rp111 11 sen per lembar. Inilah yang disebut dengan rente. Pelakunya disebut pemburu rente, yaitu memberanakkan uang. Jadi uang dibuat beranak. Bahasa belanjanya disebut rentenir. Dalam kosakata riba disebut riba dain. Dalam skala kecil, mereka membeli uang asing, biasanya dolar atau euro, dan memperlakukannya seperti saham. Ditunggu naik turunnya harga untuk dijual kembali. Dalam skala besar, mereka bermain di pasar uang, obligasi, sukuk syariah, dan sebagainya. Jika dalam skala kecil, keuntungan mereka disebut interest atau bunga. Sedangkan dalam skala besar disebut dengan capital gain atau perolehan kapital. Ya, ini yang disebut dengan kapitalistik. Sedangkan dari sisi debitur, biaya atau harga uang pinjaman ini disebut cost of capital. Dari sinilah lahirnya kaum-kaum yang disebut dengan kapitalis. Sekian dulu pembahasan kita tentang uang kapitalistik dan harga uang. Nanti akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.